Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Api melalap 10 rumah dan 1 gudang arsip kelurahan. Malam pukul 00.00. Puluhan warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri saat kebakaran mulai menjalar di RT 14 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa, Jalan Ilir. Dan dalam sekejap si jago merah membesar dan menyambar rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu. Terkendala akses jalan yang sempit, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Kemudian setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun tercatat ada 10 rumah dan 1 gudang arsip kelurahan hangus terbakar. Polisi pun masih selidiki penyebab pasti kebakaran yang diduga berawal dari konsleting listrik. Banjir setinggi 1 meter merendam belasan rumah milik warga di kota Sukabumi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai Cisereh setelah diguyur hujan deras. Nyungkeun pantau sana, daerah Cisereh, RT hiji RW hiji di Kampung Abdi di Pengkeren, Kelurahan Karangtengah. Banjir 1 meter. Diguyur hujan deras selama beberapa jam, membuat sungai Cisereh meluap dan merendam sebanyak 18 rumah warga di Kampung Cisereh, Kelurahan Karangtengah, Sukabumi, Jawa Barat hingga 1,5 meter. Warga dibantu petugas BPBD berjibaku membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai. Usai banjir surut, petugas, relawan dan warga langsung membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir di rumah warga. Akibat banjir, sebanyak 21 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan tetangga. BPBD Sukabumi menghimbau warga yang berada di bantaran sungai untuk selalu waspada saat hujan deras terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Ainus melaporkan. Hujan deras serta tanggul jebol menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir di Kelurahan Kencana dan Mekarwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, sementara di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banjir merendam puluhan rumah hingga seorang warga menderita luka-luka. Inilah detik-detik tanggul penahan tanah di Perumahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat jebol akibat tak kuat menahan luapan air. Banjir menyebabkan puluhan rumah warga terendam setinggi 1 meter. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Kota Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore. Petugas BPBD Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan proses penyedotan air yang menggenangi rumah menggunakan pompa air. Sementara itu di Kecamatan Bogor Barat, yakni di Kelurahan Curug Mekar, sejumlah pohon tumbang dan jembatan sepanjang 5 meter ambrol diterjang banjir. Akibatnya, jembatan tersebut tak bisa dilintasi. Untuk penanganan sampai dengan saat ini, kalau untuk di lokasi Kencana ini secara berangsur sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang ketinggian air. Namun saat ini kita mengoptimalisasikan pompa apung di beberapa rumah warga yang dalamnya masih tergenang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, sebanyak 24 kejadian bencana alam terjadi di Kota Bogor dan masih terus dilakukan pendataan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Kampung Sawah Indah, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore menyebabkan sebuah pondok pesantren tergenang air. Seorang santri harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Tadi baru apa itu dari tempat yang listrik ke sana, sekarang kemari itu. Hujan yang mengguyur wilayah Kampung Sawah Indah, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore menyebabkan sebuah pondok pesantren tergenang air. Air bahkan menggenangi seluruh bangunan pesantren. Nih, masjid semua. Kondisi di belakang udah nggak bisa divideoin karena udah dalam banget dan udah berarus, takutnya ke bawah sekali.
Meskipun banjir kerap terjadi di kawasan ini, banjir kali ini lebih besar dari sebelumnya hingga membuat seorang santri harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka saat hendak menyelamatkan diri. Korban luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara warga dan santri yang terdampak banjir mengungsi di masjid dan tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan seorang pegawai Badan Pusat Statistik asal Magelang, Jawa Tengah yang bertugas di Halmahera Timur, Maluku Utara berlangsung ricuh. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang marah dengan perbuatan pelaku. Saat tiba di lokasi rekonstruksi yang merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan, mobil yang membawa pelaku sempat dihampiri ratusan warga. Warga yang geram dengan perbuatan pelaku meneriaki pelaku yang akan menjalani rekonstruksi. Harus tenang, harus tenang. Ya. Saat rekonstruksi berlangsung, warga juga terus meneriaki pelaku hingga aparat kepolisian harus menenangkan warga melalui pengeras suara. Sementara sebanyak 33 adegan diperagakan langsung pelaku. Dalam adegan juga diperagakan bagaimana pelaku masuk ke dalam kamar korban menggunakan kunci yang diduplikat, kemudian memperkosa korban sebelum dibunuh. Polisi menyebut pelaku yang juga merupakan pegawai BPS telah merencanakan aksinya dengan memantau aktivitas korban selama 2 hari. Polisi juga mengungkap motif pelaku membunuh korban karena sakit hati tidak diberi pinjaman uang untuk membayar hutang pinjaman online serta bermain judi online. Sekitar lebih 3 adegan. Nah, 2 adegan itu untuk mensinkronkan dengan keterangan dari pelaku dan memperjelas dalam nanti pembuktian dalam penyidikan. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang terancam hukuman mati ini usai menggelar resepsi pernikahan dengan kekasihnya yang juga pegawai BPS dan anak salah satu lurah di Ternate. Polisi terus mengembangkan kasus pembunuhan ini dan tidak menutup adanya pelaku lain. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dengan menerjunkan 5 unit damkar ke lokasi, petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api padam 7 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi mencapai miliaran rupiah. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di sebuah rumah warga di Perumahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran terjadi saat pemadaman listrik, sehingga penghuni rumah menyalakan lilin dan menyambar lemari kayu hingga menghanguskan seisi rumah. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban kebakaran mengungsi ke rumah tetangga untuk sementara waktu. Dari Kota Salunto, Sumatera Barat dan Serang, Banten, Budi Sunandar, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Beruntun iki. Diduga akibat remblong sebuah truk kontainer terlibat kecelakaan karambol di tol Srondol KM 432 Semarang. Jujur aman. Ada orang ira itu. Sebanyak 15 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Dari 15 kendaraan, 6 kendaraan mengalami rusak berat. Kecelakaan bermula saat truk kontainer yang diduga mengalami remblong melaju dari arah Banyumanik menuju arah Kaligawe dan truk menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akibat kecelakaan, 5 korban dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang, 1 diantaranya mengalami luka berat karena patah tulang. Tim Laka Satlantas Polrestabes Semarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan pengemudi dan mendata jumlah kendaraan untuk memastikan penyebab pastinya kecelakaan beruntun ini.
Tim Polrestabes terus melakukan penyelidikan lanjutan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.